Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Mulyani, NIM 1902 10 20 40 80, PGSD kelas D. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang fotosintesis yang bertujuan yang pertama untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan zat hijau daun atau klorofil. Yang kedua, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan bahwa pengaruh warna atau spektrum serta suhu dalam proses fotosintesis. Yang kelima, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Di sini saya akan melakukan percobaan yang pertama, di mana alat dan bahannya yaitu ada timba yang berisi air, ada botol kaca, ada gunting, ada benang, ada alat penghitung, ada alat pengukur, ada termometer, sendok, soda kue, ada tanaman hidrilla, ada stopwatch, ada lembar pengamatan, 5 macam kertas mika yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Langkah yang pertama yaitu potong tanaman hidrilla menjadi 5 bagian dengan ukuran 10 cm. Setelah memotong menjadi 5 bagian, kemudian ikat tanaman hidrilla dengan benang jahit. Setelah diikat dengan sempurna, masukkan tanaman hidrilla ke dalam botol kaca dengan bagian potongan menghadap ke atas. Kemudian isi botol kaca dengan air yang berada pada timba, usahakan jangan ada gelembung yang masuk. Jika sudah terisi penuh, tutuplah botol dengan rapat. Setelah itu, letakkan pada tempat yang teduh dengan posisi terbalik selama waktu 3 menit. Jangan lupa hitung suhu dan banyaknya gelembung. Setelah itu, cek suhunya menggunakan termometer. Dapat dibuktikan bahwa apabila botol ditaruh di tempat yang gelap, menghasilkan suhu 28 derajat dengan banyak gelembung 31. Setelah melakukan percobaan pada tempat yang gelap, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada tempat yang terang dengan menambahkan setengah sendok teh soda kue. Setelah diberi setengah sendok soda kue, kemudian letakkan pada tempat yang terang dengan posisi terbalik. Tunggu hingga 3 menit dan jangan lupa cek suhu dan banyak gelembung. Setelah 3 menit, cek suhunya.
dapat dibuktikan pada botol yang sudah diberi soda kue dan diletakkan pada tempat yang terang menghasilkan suhu 29 derajat dan banyak gelembung yaitu 102. Untuk percobaan yang selanjutnya yaitu kita menggunakan plastik mika berwarna merah. Masukkan pada botol, kemudian tunggu 3 menit, lalu cek suhunya dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah itu cek suhunya. Pada botol yang diberi plastik mika berwarna merah menghasilkan suhu 29 derajat dan 140 gelembung. Setelah itu, pada percobaan selanjutnya yaitu tutup botol dengan plastik mika berwarna kuning. Tunggu 3 menit, lalu cek suhunya dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Lalu cek suhunya. Pada botol yang diberi dengan plastik mika berwarna kuning menghasilkan suhu 30 derajat dan banyak gelembung 120 gelembung. Setelah itu tutup botol menggunakan mika berwarna hijau. Tunggu 3 menit dan cek suhu, lalu hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah itu cek suhunya. Pada botol yang diberi tutup plastik mika berwarna hijau menghasilkan suhu 28 derajat dan menghasilkan gelembung 104 gelembung. Percobaan selanjutnya yaitu dengan menutup botol menggunakan plastik mika berwarna biru. Tunggu 3 menit dan jangan lupa cek suhunya dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Setelah itu cek suhunya. Pada botol kaca yang diberi dengan plastik mika berwarna biru menghasilkan suhu 29 derajat dan banyak gelembungnya yaitu 100 gelembung. Percobaan selanjutnya yaitu dengan menutup botol kaca menggunakan plastik mika berwarna ungu. Tunggu hingga waktu 3 menit, kemudian cek suhunya dan hitung banyak gelembung yang dihasilkan. Kemudian cek suhunya. Pada botol kaca yang diberi plastik mika berwarna ungu menghasilkan suhu 29 derajat dan menghasilkan gelembung 95 gelembung. Catatlah semua hasil pengamatan pada lembar pengamatan dan jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap praktikum yang dilakukan. Ini saya akan melakukan percobaan yang kedua dengan alat dan bahan yaitu ada kompor, ada 2 panci, air, alkohol 70%, lugol yang bisa diganti dengan betadin, ada gunting, pinset, isolasi, aluminium foil, sendok, piring kecil, dan juga ada daun. Yang pertama yaitu bungkus daun dengan aluminium foil kurang lebih 1 minggu. Setelah itu, petik daun pada sore hari atau pagi hari sebelum matahari terbit. Di sini sudah ada daun yang dibungkus. Kemudian buka pembungkusnya atau aluminiumnya menggunakan gunting. Setelah semua aluminium foil telah terbuka, nyalakan kompor.
Letakkan panci pada kompor. Masukkan air kurang lebih 300 ml. Setelah mendidih, masukkan daun ke dalam air. Tunggu hingga daun layu kurang lebih 5 menit. Setelah daun terlihat layu, angkat dan menggunakan pinset letakkan pada piring kecil. Jangan lupa masukkan alkohol ke dalam panci yang berbeda secukupnya. Kemudian masukkan daun yang sudah direbus tadi ke dalam panci yang sudah berisi alkohol. Nyalakan kompor. Tunggu air mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan panci yang tadi yang sudah berisi alkohol dan daun ke dalam panci. Tunggu dengan waktu kurang lebih 3 menit. Jika sudah 3 menit, angkat panci, kemudian tiriskan pada piring kecil. Kemudian tetesi daun menggunakan lugol atau bisa diganti dengan betadine. Kemudian amati daun yang sudah diberi betadine atau lugol. Setelah diamati, sudah terlihat jelas bahwa daun yang ditutup dengan aluminium foil berwarna kuning kecoklatan dan daun yang tidak ditutup dengan aluminium foil berwarna hijau pucat. Setelah kita melakukan percobaan, catatlah hasilnya pada lembar pengamatan. Itulah yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.